Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Di saat pandemi seperti ini, kalian harus tetap jaga jarak, jaga kondisi, hindari keramaian, selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu ini kalian akan mempelajari kaidah kebahasaan cerpen. Tujuan kalian mempelajari kaidah kebahasaan cerpen yang pertama yaitu kalian bisa memahami apa itu kaidah kebahasaan cerpen. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi cerpen berdasarkan kaidahnya. Dan yang ketiga, kalian bisa menulis cerpen dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan cerpen. Nah, minggu lalu kalian telah mempelajari apa itu cerpen, unsur-unsur cerpen, serta struktur cerpen. Ibu akan mengulas kembali apa itu cerpen. Cerpen merupakan sebuah karangan fiktif yang menceritakan sebuah peristiwa kehidupan yang disajikan secara singkat tetapi padat. Lalu ada unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ada di dalamnya ada tema, alur, tokoh atau penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ada latar belakang masyarakat dan juga biografi ataupun latar belakang penulis. Selain unsur teks cerpen, terdapat juga struktur pembangun teks cerpen. Yang pertama, ada pengenalan cerita. Yang kedua, ada pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, ada konflik. Yang keempat, ada klimaks. Dan yang kelima, ada akhir cerita. Nah, untuk minggu ini kalian akan mempelajari kaidah kebahasaan cerpen. Nah, di sini ada ciri kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaan cerpen itu ada 6. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, yaitu ditandai oleh fungsi-fungsi keterangan yang bermakna kelampauan. Contohnya yaitu ketika itu, beberapa tahun yang lalu telah terjadi. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu ataupun konjungsi kronologis yang digunakan untuk menunjukkan latar waktu yang dipakai dalam sebuah cerita. Contohnya yaitu sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan juga kemudian. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aksi, yaitu kata yang menyatakan suatu perbuatan. Contohnya seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindari, dan sebagainya. Nah, yang keempat, ada kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, menggunakan banyaknya dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya Alam berkata, jika diam saja segera temui orang itu. Nah, di situ ada tanda petik 2 yang berarti bahwa itu merupakan tuturan langsung. Yang keenam, menggunakan kata sifat, yaitu kata yang menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Contohnya seperti rapi, bersih, indah, cantik, ganteng, kotor, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh penggalan kutipan cerpen. Nah, yang berjudul Sambal Terasi oleh Isti Rahmawati. Coba kalian baca penggalan kutipan cerpen di sini ya.
Nah, setelah kalian membaca penggalan kutipan cerpen yang berjudul Sambal Terasi di sini, mari kita bersama-sama menganalisis kaidah kebahasaan cerpen yang berjudul Sambal Terasi di sini. Yang pertama, ada kalimat bermakna lampau terdapat pada paragraf 1 ditandai dengan kata ketika itu. Contohnya, ketika itu Adi meminta Nisa untuk membuatkan sambal terasi kesukaannya. Nah, kata ketika itu merupakan latar waktu yang dipakai di dalam sebuah cerita. Yang kedua, adanya dialog terdapat pada paragraf 1, paragraf 5 sampai dengan 10, paragraf 15 sampai dengan 18. Salah satu contohnya yaitu, "Dik, tolong buatkan aku sambal terasi ya," pinta Adi. Nah, dialog pada kutipan cerpen tersebut disajikan dalam kalimat langsung dan ditandai dengan petik 2 di atas. Nah, penggunaan dialog pada kutipan cerpen tersebut akan mempermudah pembaca untuk mengetahui isi cerpen. Selain itu, dialog tersebut membuat cerpen enak untuk dibaca dan tidak membosankan. Nah, yang ketiga, adanya kata kerja aksi. Kata kerja aksi yang terdapat di dalam penggalan cerpen yang berjudul Sambal Terasi di situ yaitu ada kata meminta, melipat, membuat, berjalan, memilih, melihat, mengolah, dipegang, memandikan, memakai, menempel, dan membuka. Contohnya terdapat pada paragraf 1. Ketika itu Andi meminta Nisa untuk membuatkan sambal terasi kesukaannya. Nah, kata meminta pada kutipan cerpen tersebut merupakan kata kerja aksi. Kata tersebut menjelaskan aktivitas yang dilakukan subjek yaitu pada tokoh Adi. Nah, yang keempat, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu ataupun konjungsi kronologis, yaitu terdapat pada paragraf 3 ditandai dengan kata sejak saat itu. Nah, kata sejak saat itu merupakan latar waktu yang dipakai di dalam sebuah cerita. Nah, yang kelima, menggunakan kata sifat yang menggambarkan tokoh, baik itu tokoh, tempat, ataupun suasana. Nah, yang menggambarkan tokoh terdapat pada paragraf 2 ditandai dengan kata lembut. Contohnya, kemudian Nisa langsung mengangguk lembut sambil melipat jemuran yang belum sempat disetrika. Nah, kata lembut pada kutipan cerpen tersebut merupakan kata sifat. Kata tersebut menjelaskan sifat yang dilakukan subjek yaitu pada tokoh Nisa. Yang keenam, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung terdapat pada paragraf 12 yaitu ditandai dengan kata mengungkapkan bahwa. Namun Nisa mengungkapkan bahwa hari ini Nisa malas sekali membuat sambal. Satu hari tak ada sambal mungkin tak masalah bagi Adi. Nah, kata mengungkapkan bahwa di sini yaitu kalimat yang menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Nah, dapat disimpulkan ya bahwa terdapat 6 ciri kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama yaitu kalimat bermakna lampau, yang kedua yaitu adanya kata kerja aksi, yang ketiga yaitu kata yang menunjukkan urutan peristiwa ataupun konjungsi kronologis, yang keempat yaitu kata yang menunjukkan kalimat tak langsung, yang kelima ada dialog ataupun kalimat langsung, dan yang keenam ada kata sifat. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya ataupun kalian beri komentar di video di bawah ini, ataupun kalian bisa kirim pertanyaan kalian melalui WhatsApp maksimal 5 pertanyaan. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirim melalui Google Classroom. Deadline-nya jam 5. Jangan sampai telat ya anak-anak. Nah, Ibu akhiri, jika ada salah-salah kata, Ibu mau minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.